Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk pertolongan pertama pada penderita yang mengalami luka atau pendarahan. Yang pertama adalah meminimalisir infeksi. Caranya, apabila ada luka, kita harus bersihkan dengan air yang mengalir. Jangan diberikan minyak-minyak atau odol atau minuman-minuman lain. Kenapa? Karena itu bisa memperparah luka sehingga bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut. Cara yang kedua yaitu menggunakan cairan antiseptik. Cairan antiseptik di sini berfungsi juga untuk meminimalisir infeksi. Cara yang terakhir yaitu hentikan pendarahan secepat mungkin dan sesegera mungkin. Nah, kita harus tahu dulu pendarahan luar itu ada 3 sumbernya, yaitu pendarahan kapiler, pendarahan vena, dan pendarahan arteri. Untuk pendarahan kapiler yaitu darahnya cenderung sedikit, misalnya apabila kita tersayat saat memotong buah-buahan dan sayur-sayuran, tersayat di area ujung kuku atau ujung kaki, itu kita sebut pendarahan kapiler. Dan biasanya jika dibiarkan, pendarahan itu akan segera berhenti dengan adanya pembekuan darah secara alami dalam tubuh kita. Yang kedua adalah luka yang terjadi pada pembuluh darah vena, di mana luka yang terjadi pada pembuluh darah vena ini bisa terjadi, contohnya adalah di area pergelangan tangan. Apabila terjadi di area tersebut, maka kita harus melakukan balut tekan, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan dengan kasa steril, atau juga bisa menggunakan dengan handuk bersih, ataupun bisa juga menggunakan kain-kain yang tersedia. Dan yang ketiga adalah pendarahan dari pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang memiliki tekanan, sehingga darah yang keluar apabila terjadi luka pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan darah vena maupun kapiler. Apabila terjadi pendarahan pada pembuluh darah arteri, tentunya kita harus melakukan penghentian pendarahan secepat mungkin dan sesegera mungkin. Cara untuk menghentikan pembuluh darah arteri adalah kita harus menghentikan pendarahan sesegera mungkin, yaitu kita bisa melakukan balut tekan. Apabila tidak terjadi penghentian pendarahan, kita juga bisa melakukan peninggian posisi dari anggota gerak yang terkena luka pada arteri. Apabila belum juga terjadi penghentian pendarahan, maka kita juga bisa melakukan tourniquet atau mengikat dengan sedikit kencang di area 3 jari di atas luka. Tindakan tourniquet ini harus dilakukan secara hati-hati karena dapat mengakibatkan komplikasi, yaitu kematian jaringan di bawah tempat pengikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan gambaran untuk bahan-bahan dan alat-alat untuk penanganan luka basah atau luka. Pertama ada gunting, kedua ada kasa atau kapas, ada hansapas, ada rifanol, ada cairan infus, dan ada tisu. Pertama kita basahkan atau kita bersihkan luka dengan cairan infus. Kita lap. Setelah itu kita keringkan dengan tisu agar agak sedikit kering.
Yang pertama ialah membersihkan luka secara baik dan benar, dan diusahakan secara terus-menerus minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu menggunakan kasa steril. Jangan pernah menggunakan kapas, karena kapas nanti akan serabut-serabutnya akan nyangkut di luka dan itu bisa menjadi infeksi terhadap luka. Kemudian yang kedua, jangan sampai luka terkena air atau kotoran, karena itu bisa menyebabkan bakteri masuk dan lama untuk sembuh. Bagaimana cara untuk supaya air atau kotoran tidak masuk? Kita bisa menggunakan perban untuk menutupi luka, yang perbannya itu harus yang anti air. Kalian bisa cari di apotek atau di dokter-dokter dekat rumah kalian. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, makan makanan yang berprotein tinggi. Dimana di masyarakat sekarang mitos-mitosnya jangan makan ayam, jangan makan udang, atau jangan makan makanan yang berprotein tinggi, karena itu bisa memperlama atau memperparah luka kita. Sebenarnya itu salah, karena yang sebenarnya itu kita harus mengonsumsi protein yang banyak untuk memperbaiki jaringan di luka kita supaya cepat sembuh. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, apabila luka timbul nanah, segera konsultasikan kepada dokter yang membedah atau dokter yang menjahit. Pokoknya dokter yang sebelumnya merawat luka kalian. Itu konsultasikan kenapa, apakah infeksi, apakah ada bakteri yang masuk. Nah, itu harus dicari masalahnya apa. Kenapa bisa timbul nanah? Kenapa tidak kering-kering lukanya? Nah, itu harus konsultasikan segera mungkin. Kalian bisa menambahkan treatment-treatment, yaitu salah satunya akupuntur. Karena akupuntur ini terbukti bisa mempercepat penyembuhan luka, karena sudah diteliti oleh dokter-dokter di Indonesia. Kemudian selanjutnya, minum obat dengan anjuran dokter. Jangan kalian coba-coba untuk meminum obat, apalagi obat keras, tidak sesuai takaran dokter, karena itu bisa merusak organ tubuh kalian.